Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Kans dari Wibuno, NIM 2008739 dari Prodi Ilmu Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih kurangnya tentang soal pengelolaan usaha untuk memenuhkan tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih kurangnya strategi kewirausahaan, yaitu yang pertama ada perencanaan. Pada perencanaan ini, segala misi usaha, usulan, dan operasional termasuk rincian strategi. Hal ini termasuk ke dalam bagian rencana usaha yang kita jalani. Fungsi dari perencanaan ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, untuk dijadikan pedoman agar bisa mencapai keberhasilan manajemen. Terus yang kedua, maksud usaha yang akan dibangun, usaha finansial yang akan digunakan, dan permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Terus yang terakhir, ada untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dengan cara pembayaran kembalian dari pinjaman. Itu untuk penjelasan yang perencanaan. Terus ada yang kedua, yaitu pengelolaan keuangan. Modal dalam usaha itu sangat diperlukan, dan modal itu tidak harus berasal dari kita sendiri. Ketika kreativitas atau ide kita banyak, hal itu bisa diuangkan dalam suatu aktivitas. Sebenarnya dalam bentuk desain yang terstruktur, sumber pendapatan itu sebenarnya bisa dicari atau bahkan datang sendiri jika perhitungan jelas, jika tujuan kita jelas. Arti pengelolaan itu sendiri ialah bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana mengendalikannya dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas atau pelaksanaan usaha yang akan dibuat. Terus selanjutnya ada 3 aspek yang harus kita pahami atau yang kita pahami dalam konsep manajemen. Yang pertama, sumber dana. Sumber dana ini terbagi atas sumber dana internal, sumber dana cadangan. Sumber dana internal adalah sumber dana yang bersumber dari lembaga, perusahaan, atau dari kita sendiri sebagai pemilik usaha. Terus ada dana cadangan, yaitu yang sifatnya ditahan. Dana ini digunakan sebagai cadangan di kondisi tertentu. Terus ada sumber eksternal, yaitu dana dari pemilik atau penyertaan dana pinjaman, dana bantuan pemerintahan pusat dan daerah, dana ataupun dari teman dan keluarga. Dana ventura, yaitu dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang dianggap potensial. Terus yang kedua, perencanaan dan penggunaan dana. Yang pertama, biaya permulaan atau biaya awal. Yang harus ada dalam konsep ini adalah rancangan keuangan, analisa ulang pokok, penguasaan dana, dan pengendalian dari dana. Hal ini yang harus dipertimbangkan
dalam melakukan usaha, yaitu persoalan yang terkait dengan pemasaran. Pemasaran itu ialah persoalan bagaimana suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang kita tempuh. Itu dihasilkan kemudian dipasarkan sesuai dengan marketnya melalui agen pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang meliputi banyak hal, diantaranya yang pertama kebutuhan, yang kedua menghasilkan barang atau jasa, yang ketiga menemukan harga, yang keempat mendistribusikan barang atau jasa, yang kelima promosi. Terus ada yang nomor 3 yaitu strategi pemasaran. Strategi yang cocok digunakan pada pemasaran yaitu perencanaan pemasaran, mix marketing yaitu bagaimana membuka berbagai jenis pola marketing, dan kiat pemasaran atau usaha baru. Perencanaan pemasaran, yang harus dalam perencanaan pemasaran ada terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, penentuan kebutuhan dari konsumen. Yang ketiga, memilih pasar. Yang keempat, menempatkan strategi pemasaran. Yang kelima, melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi. Terus ada kiat pemasaran, yaitu strategi dari kiat pemasaran ini ialah mencari peluang pasar, mencari tempat yang jelas, banyak barang yang dibutuhkan, target yang hendak dioperasi selama pelaksanaan bisnis baru. Perluasan skala ekonomi, yaitu menambahkan skala produktif, tenaga kinerja, dan juga teknologi kekinian. Yang kedua, perluasan cakupan usaha, yaitu usaha ekonomi yang ditandai oleh biaya produksi total bersama. Terus ada manajemen kewirausahaan, yaitu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin atau organisasi atau usaha bisnis. Yang kedua, strategi kewirausahaan terkait dengan marketing leader atau pemimpin pasar. Dan yang terakhir ada harus bisa menjaga semangat atau spirit wirausaha. Itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.